Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, berjumpa lagi dengan saya, Rio Purwama Santri, dalam mata kuliah Prasejarah Indonesia. Mudah-mudahan video ini sedikit menggantikan bagaimana proses pembelajaran kita di kampus, walaupun mungkin tidak maksimal dibandingkan dengan kita berada di kampus. Ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang kajian ilmu prasejarah dan juga bagaimana prasejarah yang terdapat di Indonesia. Ya, catat apa yang saya bahas dan juga pertanyaan yang saya tanyakan dalam. Ya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, bahwa jika masih ingat dalam pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang perbedaan antara prasejarah dan praaksara, terutama di kalangan para sejarawan. Jadi di kalangan sejarawan memang masih banyak yang mempunyai perdebatan. Apakah menggunakan kata prasejarah atau praaksara ketika kita mengkaji tentang masyarakat yang belum mengenal tulisan. Nah, jadi kita mengambil jalan tengahnya. Jalan tengahnya apa? Kita menggunakan definisi dari praaksara, yaitu masa di mana manusia belum mengenal tulisan, tetapi menggunakan istilahnya prasejarah. Ya, nah kita lihat bagaimana perkembangan penelitian prasejarah ketika kita mengkaji tentang prasejarah Indonesia, maka kita akan bertemu beberapa ilmuwan seperti Eugene de Bois, Von Schooningwald, kemudian juga ada Van Kekeren, dan juga Tehar, dan juga lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka melakukan penelitian terutama di situs Sangiran di Jawa Tengah. Situs ini seperti ada Pati Ayam, Sambung Macan, dan juga ada beberapa situs lainnya yang ditemukan di sana. Apa yang ditemukan? Yang ditemukan di mana para peneliti arkeolog tersebut menemukan fosil manusia prasejarah Indonesia seperti yang akan disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, dari penemuan-penemuan tersebut, kita bisa melakukan klasifikasi sumber-sumber prasejarah. Sumber yang pertama adalah artefak atau disebut dengan artefak. Apa yang maksud dengan artefak? Artefak dalam bahasa Latinnya arti yang berarti fakta, ya bisa dikatakan objek yang dimodifikasi atau yang dibuat oleh manusia. Ya, artefak tersebut beberapa ditemukan di Indonesia. Kemudian contohnya apa saja artefak? Seperti peralatan dari batu, kemudian juga keramik, kemudian juga barang-barang yang terbuat dari logam. Nah, itu juga merupakan artefak. Jadi artefak tersebut merupakan barang-barang yang sudah membatu. Kemudian ada fitur. Fitur di sini para arkeolog menspesialisasikannya, bisa dikatakan mempunyai makna atau mempunyai fitur itu sama seperti situs, ya, mempunyai makna peninggalan seperti tembok, kemudian juga ada beberapa benda lainnya, bahkan seperti jalan, itu merupakan situs, di mana situs tersebut tidak bisa dipindahkan. Nah, kemudian ada fosil. Fosil di sini bisa dikatakan sebagai benda atau makhluk hidup total yang akhirnya membatu. Nah, jadi perbedaan antara artefak, kemudian fitur atau situs, dan juga fosil. Ya, nah kita melihat bagaimana periodisasi zaman prasejarah Indonesia. Dalam sejarah,
merupakan waktu unsur yang paling esensial. Jadi ketika kita mengkaji satu hal, kita harus lihat dulu waktunya. Apakah waktu tersebut memuat dalam sejarah atau tidak? Kenapa? Karena perbedaan antara sejarah dan juga bukan zaman sejarah itu dari waktunya. Gitu. Jadi kita lihat contoh, ketika kita membahas tentang interaksi manusia, sekarang itu kajiannya kajian sosiologi. Tapi ketika kita mengkaji tentang interaksi manusia pada tahun 1970 sampai dengan 1990 itu menjadi sejarah. Nah, kembali ke pembahasan awal, kita berhubungan dengan periodisasi zaman prasejarah Indonesia. Nah, di mana kalau pembagian zaman ini bukan dibuat atau bukan secara alamiah, tetapi dibuat oleh para peneliti, di mana mereka melakukan atau membuat klasifikasi. Kebetulan untuk prasejarah Indonesia menggunakan klasifikasi dari Thomson, seorang ahli ahli sejarah di tahun 1836. Dia membagi zaman prasejarah Indonesia menjadi 3 zaman, yaitu ada zaman batu, zaman perunggu, dan juga zaman besi. Konsep ini bertahan lama di Eropa dan terkenal dengan 3 zaman sistem atau sistem 3 zaman. Nah, pertanyaan pertama dari kajian kita, coba Anda temukan, ya, Anda sebutkan contoh dari artefak, situs, dan juga fosil yang berhubungan dengan manusia purba yang terdapat di Indonesia. Jadi itu pertanyaan pertama. Silakan Anda buat contoh atau deskripsikan contoh dari artefak, kemudian juga situs, dan juga fosil yang berhubungan dengan kajian prasejarah Indonesia. Ya, itu pertanyaan pertama. Kembali ke pembagian zaman tadi, di mana pembagian 3 zaman tadi, konsep yang dikemukakan oleh Thomson ini menitik beratkan pada pendekatan yang bersifat teknis, yang didasarkan pada penemuan atas alat-alat yang ditinggalkan. Jadi, zaman batu dikatakan atau dijadikan atau disebutkan di mana peralatan yang dibuat oleh manusia pada masa itu dominannya terbuat dari batu. Ya, nanti rekan-rekan tinggal contoh dari batu apa? Contoh dari batu seperti ada kapak genggam. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua, silakan rekan-rekan untuk mencari gambar kapak genggam. Ya, jadi yang pertama adalah rekan-rekan mencari contoh dari artefak, kemudian contoh dari situs, dan juga ada contoh dari fosil yang berhubungan dengan masa prasejarah Indonesia. Nah, pertanyaan yang kedua berhubungan dengan pembagian zaman. Nah, pembagian zaman ini saya meminta kepada rekan-rekan untuk mencari deskripsi tentang kapak genggam. Apa yang dicarinya? Pertama adalah gambar kapak genggamnya, kemudian manusia pendukung, dan juga ada di zaman apa kapak genggam tersebut. Nah, kita lanjutkan. Zaman perunggu bercirikan peralatan manusia yang dibuat dari perunggu. Sedangkan zaman besi di mana manusia membuat praaksara atau di mana membuat peralatannya dari besi. Nah, bagaimana konsep prasejarah yang ada di Indonesia? Konsep prasejarah di Indonesia dari model Thomson kemudian dimodifikasi oleh Sukmono
membagi zaman prasejarah di Indonesia menjadi 2 zaman, berbeda dengan yang tadi, gitu kan ya. Di mana dari yang Thomson dibagi ke dalam 2 lagi, yaitu ada zaman batu dan juga ada zaman logam. Zaman batu meliputi Paleolitikum, Mesolitikum, dan juga ada Neolitikum. Kemudian zaman logam meliputi ada zaman tembaga, zaman perunggu, dan juga ada zaman besi. Nah, periode zaman praaksara Indonesia ini memasuki tahap baru di sekitar tahun 1970. Seorang ahli sejarah bernama Suroso menggunakan pendekatan sosial ekonomi untuk membuat periodisasi zaman prasejarah Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, maka zaman prasejarah dibagi ke dalam 3 zaman. Yang pertama ada zaman berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian yang keduanya ada zaman pertanian atau bercocok tanam. Yang ketiganya adalah zaman perundagian. Nah, jadi dari kajian tadi, dari awal kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Bahwa prasejarah di setiap negara itu mengalami perbedaan. Makanya tadi ada beberapa, menurut Thomson itu ada 3 zaman. Yang pertama ada zaman batu, zaman besi, dan juga ada zaman perunggu. Sedangkan dari Suroso atau dari Sumono, dari modifikasi atau penyaduran dari Thomson ini bagi ke dalam 2 zaman, yaitu ada zaman batu dan juga ada zaman logam. Tetapi pada akhirnya mengalami perkembangan. Perkembangannya apa? Perkembangannya dari yang tadinya perkembangan berdasarkan pada peninggalannya diubah menjadi berdasarkan pada pendekatan sosial ekonomis. Karena seperti itu, maka zaman prasejarah Indonesia dibagi ke dalam 3 zaman, yaitu ada zaman berburu dan mengumpulkan makanan, zaman pertanian atau bercocok tanam, dan yang ketiga adalah zaman perundagian. Nah, jadi dari ketiga zaman tersebut, walaupun memang betul dilihat dari karakteristik itu mempunyai ciri-ciri khusus, namun tidak berarti dengan bergantinya zaman karakter zaman sebelumnya hilang, tetapi melanjutkan. Kenapa? Karena sifatnya perkembangan. Seperti itu. Nah, jadi terkadang pada masa berburu masih tetap, pada masa bercocok tanam masih ada yang berburu. Pada masa bercocok tanam, pada masa perundagian masih ada juga yang beternak. Jadi zaman ini tidak menghilangkan perkembangan pada zaman sebelumnya, tetapi menyempurnakan atau memperluas peninggalan pada zaman tersebut. Jadi ada 2 pertanyaan yang perlu saya sampaikan yang tadi, bagaimana rekan-rekan mengkaji tentang contoh artefak, kemudian juga contoh situs, dan juga ada contoh fosil yang berhubungan dengan prasejarah Indonesia. Dan yang keduanya adalah rekan-rekan mencari atau mengidentifikasi tentang salah satu peninggalan pada masa praaksara, terutama pada zaman batu, terutama pada zaman masa berburu dan mengumpulkan makanan, itu ada kapak genggam. Silakan rekan-rekan cari gambarnya, kemudian identifikasinya siapa, manusia pendukungnya, kemudian juga siapa atau berada pada zaman apa kapak genggam tersebut, kemudian Anda tuangkan dengan menggunakan kata-kata atau menggunakan uraian kata berdasarkan pada pemahaman Anda. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan pertemuan seperti ini bisa sedikit mewakili rekan-rekan, terutama kajian dalam mata kuliah Prasejarah Indonesia. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.